Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Akan tetapi, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang dan berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Kelimpahan berasal dari Allah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Gevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, sedang viral seorang yang sakit jiwa ditanyai oleh seseorang, "Apakah kamu punya rumah? Apakah kamu punya nama? Dan apakah kamu punya istri?" Semua jawaban itu adalah tidak ada. Pertanyaan terakhir untuk dia adalah, "Apakah kamu punya Tuhan?" Ia menjawab, "Itu yang sedang saya cari." Jawaban ini membuat orang yang bertanya itu mati kutuh. Ia mungkin bertanya dalam kebanggaannya bahwa ia memiliki nama, memiliki status sosial, memiliki harta kekayaan, dan bangga sebagai orang yang bertuhan. Namun orang ini menyadarkan dirinya bahwa yang paling berarti adalah pencaharian akan Tuhan. Karena jika tanpa Tuhan, semua yang melekat di dalam kehidupan kita itu tak ada nilainya. Janganlah membanggakan secara berlebihan apa yang sedang Anda miliki, dan janganlah merasa putus asa atau minder jika saat ini Anda tidak memiliki apa-apa. Berbanggalah bahwa Anda selalu mencari Tuhan dan jalan-jalannya di dalam setiap derap langkahmu, karena di dalam Dia Anda kuat ketika tidak memiliki, atau Anda tidak akan sombong jika Anda memiliki sesuatu. Saudara-saudariku terkasih, Gamaliel, seorang Farisi dalam mahkamah agama Yahudi yang juga adalah seorang ahli Taurat,
memberikan saran yang baik dan benar kepada pemuka-pemuka Yahudi yang merencanakan larangan terhadap ajaran atas nama Yesus. Ia mengatakan jika segala sesuatu itu berasal dari Allah, itu akan bertahan. Namun jika itu berasal dari manusia, hal itu tidak akan bertahan. Gamaliel memiliki sendiri ukuran dalam bertindak terhadap pewartaan para murid. Bahwa jika pewartaan itu berasal dari manusia, hal itu cepat atau lambat akan lenyap. Namun jika segala sesuatu itu berasal dari Allah, hal itu bukan hanya bertahan, melainkan akan berkembang dalam kelimpahan. Hal ini bisa menjadi ukuran bagi kita dalam menjalani hidup. Seringkali kita menghina dan meremehkan orang lain atas pekerjaan atau tindakannya. Penghinaan dan meremehkan, selain itu tindakan dosa, kita juga telah merampas hak Allah dalam menilai segala sesuatu atau menjatuhkan vonis atau hukuman. Maka ukuran dalam menjalani hidup adalah jika berasal dari Allah, maka segala sesuatu akan bertahan. Namun jika itu dari manusia dan hawa nafsunya, hal itu akan lenyap pada waktunya. Murid-murid dalam menindaki situasi kelaparan orang banyak penuh dengan rasa minder dan berbagai argumen rasionalisasi tentang keadaan. Wajar bahwa apa yang mereka utarakan kepada Yesus itu adalah ukuran manusia. Yesus mau mengajak mereka untuk selalu berpikir dari sudut pandang Allah atau Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan tak ada yang mustahil. Apa yang tidak ada bisa ada pada waktunya, dan apa yang sedikit bisa menjadi banyak sesuai keadaannya. Bahkan di dalam Tuhan bukan hanya bertahan segala yang sedikit, namun itu bisa menjadi banyak atau berkelimpahan sesuai dengan keadaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini menjadi mungkin jika kita melakukan dan menjalani hidup ini dengan iman dan nurani yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menjalani sesuatu di dunia ini dalam ukuran Tuhan. Ukuran di dalam Tuhan, karena ada keabadian dan kelimpahan di sana. Jika mau agar perjalanan hidup ini berjalan sampai akhir, walau di tempat penghinaan dan berbagai tantangan, jalanilah itu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.